Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nur Andia Ihsan dengan NIM 23040450031 dari kelas 1A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai dua materi mata kuliah perkembangan peserta didik oleh dosen pengampu Ibu Nurfadila Umar, SPD MPD, dan Bapak Zulfikri, SPD MPD. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai perkembangan kognitif dan perkembangan psikososial. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar mengenai perkembangan kognitif? Nah, di sini saya akan membahas apa itu perkembangan kognitif, tahapan-tahapannya, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, teman-teman, apa itu perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan kemampuan yang terjadi dalam rentan kehidupan seseorang, terutama saat kita masih kecil, yang kita dapatkan melalui pengalaman seperti bagaimana cara kita memahami, memecahkan masalah, dan juga bagaimana kita mengelola informasi dan mengetahui sesuatu. Itulah yang disebut dengan perkembangan kognitif. Namun, ada beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan mengenai perkembangan kognitif itu sendiri, yaitu menurut para ahli, Jean Piaget menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya juga bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Nah, selain pendapat ahli Jean Piaget, ada pula pendapat dari Vygotsky, yaitu perkembangan kognitif dibantu oleh faktor interaksi sosial seorang anak yang dilakukan dengan teman dan lingkungannya, dan ini berkaitan dengan pembentukan pengembangan pengetahuan yang dimiliki seorang anak. Nah, selain dua para ahli tadi, ada pula pendapat David Ausubel, yaitu kognitif banyak memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki oleh seorang anak. Nah, dari ketiga pandangan para ahli ini berbeda ya teman-teman. Menurut Jean Piaget bahwa perkembangan kognitif itu dipengaruhi oleh perubahan umur kita. Jadi semakin kita bertambah umur, maka perkembangan perubahan kemampuan kita dalam mengamati, mengetahui informasi itu dipengaruhi oleh ini perkembangan perubahan umur. Nah, sedangkan menurut Vygotsky bahwa perkembangan psikologi yaitu dipengaruhi ketika kita berinteraksi dengan teman kita, keluarga kita, ataupun kehidupan sosial kita, dan juga lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan kognitif kita. Nah, selain Jean Piaget dan Vygotsky, Ausubel juga berbeda pandangannya, yaitu kita perkembangan kognitif itu dipengaruhi oleh pengetahuan kita, bagaimana cara kita memandang sebuah pengetahuan, memahami pengetahuan itu akan sangat berpengaruh. Nah, teman-teman, jika kita membahas mengenai perkembangan kognitif, ilmuwan yang paling terkenal yaitu Jean Piaget. Karena dia yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan mengemukan tahapan-tahapan perkembangan kognitif itu sendiri. Selanjutnya, tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Nah, yang pertama yaitu tahap sensori motor. Periode usia 18 sampai 24 bulan atau 2 tahun.
Pada tahapan ini, seorang anak mulai mengenali diri dan dunianya melalui indera mereka yang sedang berkembang, seperti melihat, mendengar, merasakan sesuatu, mencium sesuatu. Itulah yang disebut dengan tahap sensorik. Nah, selanjutnya tahap motorik atau gerakan, seperti bagaimana seorang anak dapat menyentuh sesuatu, bagaimana seorang anak dapat menggapai sesuatu jika ingin mengambil mainan misalnya, dan juga bagaimana seorang anak dapat menggenggam sesuatu seperti mainan maupun makanan, dan juga misal tangan kita seperti itu. Nah, pada tahapan ini, anak hanya mampu memahami lingkungan melalui indera dan pergerakannya, yang disebut dengan sensori motor. Nah, selanjutnya, tahap pra-operasional, periode usia 2-7 tahun. Pada tahapan ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung kira-kira sampai anak berusia 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya apa? Yaitu anak tidak bisa menggunakan logika untuk mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide dan pikiran. Pada tahapan ini pula, seorang anak dapat mengetahui simbol ataupun bahasa. Pada usia ini juga, anak-anak mulai berpikir secara simbolis dan belajar menggunakan kata-kata dan gambar untuk mewakili sebuah objek. Anak-anak pada tahapan ini pula cenderung egosentris dan sulit untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jadi anak akan bersikap egois dan merasa bahwa dirinya itu benar. Nah, selanjutnya tahap operasional konkret, periode usia 7-11 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak mulai berpikir logis tentang peristiwa-peristiwa konkret. Mereka juga mulai memahami konsep konservasi, misalnya bahwa jumlah cairan dalam cangkir pendek dan lebar sama dengan jumlah cairan dalam gelas tinggi dan kurus. Pemikiran mereka juga lebih logis dan terorganisir, tetapi mereka masih sangat konkret. Anak-anak mulai mengembangkan logika induktif atau penalaran dari informasi khusus ke prinsip umum. Pada tahapan ini juga pemikiran anak menjadi kurang berfokus pada dirinya sendiri. Mereka akan semakin sadar tentang peristiwa eksternal atau lingkungan mereka. Selanjutnya, tahap operasional formal, periode usia 12 tahun ke atas. Nah, pada tahapan ini, anak mulai berpikir abstrak dan menalar tentang masalah hipotesis. Pikiran abstrak ini pun semakin muncul dengan tahap operasional formal ini. Remaja juga mulai berpikir lebih banyak tentang masalah moral, filosofis, etika, sosial, dan politik yang membutuhkan penalaran teoritis dan abstrak. Anak-anak juga sudah mampu untuk memahami bentuk argumen dan tidak dibandingkan dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen, dan karena itu disebut operasional formal. Perkembangan kognitif anak terjadi secara internal pada pusat susunan saraf ketika manusia tengah berpikir. Tahapan perkembangan kognitif anak menurut teori Piaget ini menunjukkan bahwa kecerdasan akan berubah seiring dengan pertumbuhan seorang anak. Oleh karena itu, orang tua perlu memperhatikan dan mendampingi berbagai proses perkembangan yang terjadi dalam kehidupan anak pada periode ini, mulai dari perkembangan motorik, sensorik, fisik, bahasa, dan emosionalnya. Nah, selanjutnya,
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Perkembangan kemampuan kognitif mengacu kepada teori Piaget yang dipengaruhi oleh 6 faktor. Yang pertama yaitu faktor hereditas. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif secara hereditas atau keturunan ini dipengaruhi oleh gen yang diwariskan kepada anak dari kedua orang tuanya. Jadi, perkembangan kognitif kita ini dipengaruhi oleh keturunan atau kedua orang tua kita. Nah, faktor ini juga menyesuaikan dengan apa yang disampaikan dalam teori nativisme, bahwa setiap bayi yang lahir ke dunia masing-masing membawa potensi bawaan yang didapatkan secara genetis, sehingga baik dan buruk seorang anak merupakan sifat diturunkan dari orang tuanya. Nah, dengan kata lain, menurut teori ini, intelijensi seorang anak sudah ditentukan sejak lahir, bahkan bisa jadi sejak dalam kandungan ibunya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan sebagai salah satu bagian yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak berkaitan dengan teori tabula rasa yang dipopulerkan oleh Johann Locke. Nah, teori ini mengatakan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia berada dalam keadaan yang suci bagaikan kertas putih. Yang dapat mengisi atau mewarnai kertas tersebut adalah lingkungannya. Nah, maksudnya adalah kita dipengaruhi oleh lingkungan kita dari berbagai aspek, misalnya lingkungan pendidikan kita, lingkungan sosial, pola asuh orang tua ke kita itu bagaimana, dan pengalaman yang diperoleh dari sekitarnya. Yang ketiga yaitu faktor kematangan. Dalam teori kognitif Piaget, faktor kematangan berkaitan erat dengan perkembangan fisik anak. Perkembangan fisik berkenaan dengan perkembangan organ-organ yang digunakan sebagai alat untuk berpikir, seperti kematangan susunan syaraf pada otak. Kematangan secara fisik ini mempengaruhi secara keseluruhan garis besar perkembangan kognitif seorang anak. Yang keempat yaitu faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Ada dua pembentukan, yaitu pembentukan sengaja di sekolah formal dan pembentukan tidak disengaja atau pengaruh dari luar dan sekitarnya. Jadi, intelijensi kita itu terbentuk dengan bagaimana kita di sekolah, bagaimana kita belajar, bagaimana kita memahami, dan juga pembentukan yang tidak disengaja seperti pengaruh dan sekitar, yaitu bagaimana dengan teman-teman kita, bagaimana lingkungan kita, apakah teman-teman dan lingkungan kita itu mempengaruhi intelijensi kita atau tidak, dan itu sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri, apakah akan terpengaruh oleh lingkungan dan teman-teman kita atau ikut arus, atau tidak terpengaruh dan tetap pada pendirian kita. Yang kelima yaitu faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi sesuai dengan apa yang kita maui. Nah, sedangkan bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Seseorang yang memiliki bakat tertentu akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Nah, yang keenam yaitu faktor kebebasan. Keleluasaan atau kebebasan manusia untuk berpikir yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan atau menemukan solusi dari masalah sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi teman-teman, kita harus pintar-pintar untuk memilih metode sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan masalah apa yang sedang kita hadapi, seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Teman-teman, apakah kalian sudah mengetahui apa itu perkembangan kognitif? Bagaimana tahapan-tahapannya dan faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan kognitif itu sendiri?
Nah, teman-teman, tanpa kita sadari bahwa selama ini kita telah melalui perkembangan kognitif. Dan sekarang saatnya kita mengetahui bahwa perkembangan kognitif itu seperti apa dan seperti apa yang telah kita lalui sebelum-sebelumnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan perkembangan kognitif. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang psikososial. Apa itu perkembangan psikososial? Nah, teman-teman, perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Namun, ada beberapa pendapat mengenai perkembangan psikososial itu. Perkembangan psikososial menurut para ahli. Menurut Erikson, perkembangan psikososial yaitu perkembangan psikologis yang dihasilkan dari interaksi antara proses-proses naturasional atau kebutuhan biologis dengan tuntutan masyarakat dan kekuatan-kekuatan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Chaplin, psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Nah, menurut Suryono pula, psikososial yaitu kajian yang menyatakan bahwa perkembangan individu terjadi selama hidupnya dibentuk oleh pengaruh sosial di antara interaksi sosial. Nah, dari ketiga pendapat ini, penjelasan mengenai psikososial itu sama ya teman-teman, yaitu perkembangan psikologis yang dipengaruhi oleh interaksi sosial kita, bagaimana kita dengan orang lain, bagaimana kita dengan lingkungan, yaitu sosial kita. Nah, teman-teman, jika tadi pada perkembangan kognitif yang paling terkenal yaitu ilmuwan Jean Piaget, pada perkembangan psikososial ini, teori yang paling terkenal yaitu Erik Erikson yang mengemukakan juga 8 tahapan perkembangan yang harus dilalui dalam proses perkembangan individu itu sendiri. Tahapan-tahapan perkembangan psikososial menurut Erikson. Yang pertama yaitu tahapan kepercayaan dan ketidakpercayaan, trust versus mistrust. Tahap ini berlangsung pada masa kira-kira terjadi pada umur 0 sampai 18 bulan pada periode bayi. Tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan tanpa harus menekankan kemampuan untuk hadirnya suatu ketidakpercayaan. Kepercayaan ini akan terbina dengan baik apabila dorongan pada bayi terpuaskan. Misalnya, untuk tidur dengan tenang, menyantap makanan dengan tepat waktu. Oleh sebab itu, peran ibu sangat penting dan sangat dibutuhkan pada tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan ini. Pada tahapan ini ada 2 indikator, yaitu indikator positif dan indikator negatif. Nah, indikator positif pada tahap ini bayi belajar untuk mempercayai orang lain, pemenuhan kepuasan dari orang tua tentang kebutuhannya. Contoh, orang tua memberi makan kepada bayinya. Nah, sedangkan indikator negatifnya, jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka bayi akan merasa tidak percaya, takut, maupun curiga, ditandai dengan eliminasi buruk seperti tidur. Nah, yang kedua, tahapan otonomi dan perasaan malu atau ragu-ragu. Otonomi versus shame and doubt. Nah, pada tahapan kedua ini biasanya disebut masa balita yang berlangsung mulai dari usia 18 bulan sampai 3 tahun. Nah, pada masa ini kemandirian diperlukan untuk memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu. Apabila dalam menjalin suatu hubungan antara anak dan orang tuanya terhadap suatu sikap atau tindakan yang baik, maka dapat menghasilkan suatu kemandirian. Namun sebaliknya,
Jika orang tua dalam mengasuh anaknya ketika bersikap salah, maka anak dalam perkembangannya akan mengalami sikap malu dan ragu-ragu. Nah, pada tahapan ini juga ada dua indikator. Indikator positif, pada tahap ini anak mulai mengembangkan kemandirian pada saat peningkatan kontrol fungsi tubuh terhadap kegiatan. Contohnya, membuka dan memakai baju sendiri, eh, pemilihan makanan, dan mainan yang mereka sukai. Nah, sedangkan indikator negatifnya apa? Jika anak dibuat merasa buruk saat melakukan kesalahan, anak akan menjadi malu, kurang kemauan, dan ketidakpatuhan. Serta jika anak tidak berhasil melakukan, akan merasa tidak cukup dan ragu-ragu terhadap diri dia sendiri. Jadi, peran kita sebagai orang tua harus selalu mendukung apa yang dilakukan oleh anak agar dia tidak merasa takut atau ragu-ragu terhadap dirinya sendiri. Tahapan yang ketiga yaitu praksara dan rasa bersalah. Immediate phase guilt. Nah, pada tahapan ketiga ini yaitu biasa disebut dengan tahapan bermain. Nah, tahap ini pada saat periode tertentu anak menginjak usia 3 sampai 5 tahun atau usia prasekolah. Nah, dan tugas yang harus diemban seorang anak pada masa ini ialah untuk belajar punya gagasan atau inisiatif sendiri tanpa banyak terlalu melakukan kesalahan. Masa-masa bermain merupakan masa di mana seorang anak ingin belajar dan mampu belajar terhadap tantangan dunia luar, serta mempelajari kemampuan-kemampuan baru, juga rasa memiliki tujuan. Nah, ada pula indikator positifnya pada tahap ini anak mengembangkan inisiatif pada saat merencanakan dan mencoba hal-hal baru seperti berimajinasi, mampu menunjukkan kekuatan dan kontrolnya akan dunia melalui permainan langsung dan interaksi sosial lainnya. Jika berhasil merasa mampu dan kompeten dalam memimpin orang lain, adanya peningkatan rasa tanggung jawab dan praksara pada dirinya. Contohnya, berimajinasi atau menghayal jika benar nanti ingin menjadi seorang presiden seperti itu. Adapun indikator negatifnya, anak merasa kurang percaya diri, pesimis, takut membuat kesalahan, perasaan bersalah, perasaan ragu-ragu dan kurang inisiatif, kendali dan pembatasan aktivitas diri berlebihan. Nah, selanjutnya yaitu tahap kerajinan dan rasa rendah diri, industri versus inferiority. Pada tahap kerja keras atau rasa rendah diri ini terjadi pada usia umur 6 sampai 12 tahun atau usia sekolah. Nah, salah satu tugas yang diperlukan pada tahap ini adalah dengan mengembangkan kemampuan kerja keras dan menghindari perasaan rasa rendah diri. Semua aspek memiliki peran. Misalnya, orang tua harus selalu mendukung, mendorong, dan juga guru harus memberi perhatian, teman harus menerima kehadirannya, dan lain sebagainya. Nah, ada pula indikator positifnya. Pada tahapan ini, anak mulai untuk menciptakan, mengembangkan sesuatu yang baru. Melalui interaksi sosial, anak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan kemampuan mereka yang didukung dan diarahkan oleh orang tua dan guru, membangun perasaan kompeten dan percaya dengan keterampilan yang dimilikinya. Nah, contohnya yaitu berani bertanya kepada guru tentang sesuatu yang baru menurutnya ketika kita di sekolah misalnya. Nah, yang kedua yaitu indikator negatif, anak yang sedikit atau tidak sama sekali dukungan dari orang tua atau guru maupun teman sebayanya akan merasa ragu akan kemampuannya untuk berhasil, merasa dirinya biasa-biasa saja, menarik diri dari sekolah maupun teman sebayanya, akan merasa dikucilkan, dia akan putus harapan. Pada tahap ini anak akan merasa dirinya itu tidak punya
anak akan merasa dirinya tidak memiliki gairah untuk hidup. Nah, selanjutnya yaitu eh, tahap identitas dan kekacauan identitas. Nah, pada tahap kelima ini eh, disebut pula tahapan remaja pada usia remaja kita yang dimulai pada saat masa puber usia 12 sampai 20 tahun. Nah, menurut Erikson, masa ini merupakan masa yang mempunyai peranan penting karena melalui tahapan ini seseorang dituntut harus mencapai tingkat identitas egonya. Dalam pengertian identitas pribadi berarti mengetahui siapa dirinya dan bagaimana cara seseorang terjun ke tengah masyarakat. Nah, lingkungan dalam tahap ini akan semakin luas, tidak hanya area keluarga atau sekolah, namun dengan masyarakat yang ada dalam lingkungannya, dengan siapa kita bergaul ke depannya. Adapun indikator positifnya yaitu sadar akan diri sendiri, bermaksud untuk mengaktualisasi kemampuan diri. Contohnya, seorang anak atau teman baru yang ikut bergabung dengan teman yang lain di sekolah barunya. Seorang mahasiswa yang berprestasi mendapat beasiswa S2 di luar negeri. Nah, adapun indikator negatifnya, bagi mereka yang tidak yakin terhadap kepercayaan diri dan hasratnya, akan muncul rasa tidak aman dan bingung terhadap diri dan masa depannya, tidak mampu membuat keputusan sendiri dan mungkin terdapat perilaku antisosial dan menarik diri dari orang-orang di sekitarnya. Nah, yang keenam yaitu tahap keintiman dan isolasi. Intimacy versus isolation. Nah, ketika tahap pertama hingga tahap kelima sudah dilalui, maka setiap individu memasuki jenjang berikutnya, yaitu pada masa dewasa awal berusia usia 20 sampai 30 tahun atau disebut pula dewasa muda. Jenjang ini menurut Erikson adalah masa di mana seorang ingin mencapai kedekatan dengan orang lain dan berusaha menghindari dari sikap menyendirinya. Periode ini diperhatikan dengan adanya hubungan spesial dengan orang lain, yaitu antara lawan jenis yang biasa disebut dengan pacaran. Nah, ada pula indikator positifnya, memiliki hubungan yang intim dengan orang lain, memiliki komitmen terhadap pekerjaan dan hubungan. Contohnya, memiliki hubungan serius dengan orang lain, misalnya berpacaran ataupun menikah. Nah, ada pula indikator negatifnya, yaitu hubungan impersonal, menghindari komitmen dalam hubungan, karir atau gaya hidup, seseorang yang tidak bersedia atau tidak mampu untuk berbagi mengenai diri mereka sendiri akan merasa sendirian. Nah, pada tahapan ini pasti saya sendiri masih belum melaluinya. Nah, selanjutnya pada tahap generativitas dan stagnasi atau generavity dan stagnation. Nah, pada tahapan ini, seseorang akan memasuki tahap mengabdikan diri guna menjaga keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu, generativitas, dengan tidak berbuat apa-apa, stagnasi. Pada tahap ini dimulai dari usia 40 sampai 50 tahun, dewasa tengah. Pada masa ini, seseorang yang merasa harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dengan tepat dan teratur. Ada pula indikator positifnya, yaitu generativitas adalah keinginan untuk merawat dan membimbing orang lain. Mereka membangun hidupnya berfokus terhadap karir dan keluarga, mengekspresikan kepedulian pada dunia dan masa yang akan datang. Contohnya, pada tahap ini seseorang sudah memiliki kematangan pemikiran dan mental sehingga dalam penyaluran hasrat lebih berfokus terhadap keluarga, karir, bekerja, dan mampu mengkoordinasikan keluarga dengan kerja dengan baik. Nah, ada pula indikator negatifnya, stagnasi adalah perhatian yang berlebihan pada dirinya sendiri atau perilaku merusak tidak anaknya dan masyarakat. Mereka
yang gagal melalui tahap ini akan merasa tidak produktif dan tidak terlibat di dunia ini. Nah, selanjutnya yaitu tahap integritas dan kepuasan. Integrity versus despair. Tahap terakhir dalam teori Erikson disebut tahap usia senja yang diawali dari usia 65 tahun sampai seseorang itu tutup usia. Tahap ini merupakan tahap yang sulit dilewati menurut pandangan sebagian orang, dikarenakan mereka sudah merasa terasing dalam lingkungan kehidupannya. Karena seseorang pada usia senja dianggap tidak dapat berbuat apa-apa lagi atau tidak berguna lagi. Kesulitan tersebut dapat diatasi jika di dalam diri seorang tersebut bisa menerima hidup dan bisa berarti mau juga menerima akhir dari hidup ia sendiri. Nah, adapun indikator positifnya, cenderung melakukan cerminan diri terhadap masa lalu, penerimaan akan kematian. Pada tahap ini, seseorang akan melihat cerminan diri pada individu-individu lain. Nah, indikator negatifnya apa? Mereka yang tidak berhasil pada fase ini akan merasa bahwa hidupnya percuma dan mengalami banyak penyesalan. Mereka kehilangan dan memandang rendah orang lain seperti itu. Jadi, tahapan-tahapan perkembangan pada psikososial ini sangat perlu diperhatikan ya teman-teman. Terlebih kita membutuhkan dukungan dari keluarga, orang di sekitar kita maupun teman kita. Jadi pintar-pintarlah dalam memilih teman dan bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan kita. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan, etika berinteraksi dengan orang lain banyak ditentukan oleh keluarga kita. Nah, yang kedua yaitu faktor kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial. Memberi dan menerima nasihat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Nah, yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Nah, yang keempat yaitu faktor pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif, anak memberi warna kehidupan sosial anak dalam masyarakat dengan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir apa? Faktor kapasitas mental atau emosi dan intelijensinya. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik pula. Oleh karena itu, jika perkembangan ketiganya seimbang, maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan psikososial seorang anak. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan materi mengenai perkembangan kognitif dan perkembangan psikososial. Nah, dari video ini saya harap teman-teman dapat memahami dan mengerti lebih mendalam lagi mengenai perkembangan kognitif dan perkembangan psikososial. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.